Kegat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, akhirnya Lionel Messi memberikan klarifikasi yang terhadap masalahnya dalam tanda kutip dengan Barcelona, guys. BTW, kalau kalian bertanya, Bang, kenapa nggak Abang upload video wawancara Messi tersebut? Karena melanggar hak cipta. Jadi cukup dimengerti guys ya kenapa nggak aku upload. Jadi guys, di sini kita bakal membahas beberapa poin yang disampaikan Lionel Messi yang harus kita bahas, penting kita bahas. Sebenarnya apa yang disampaikan Lionel Messi ini guys, di awal musim udah disampaikan Lionel Messi ketika wawancara dengan Mundo Deportivo yang sempat juga aku upload. Coba kalian scroll ke bawah. Apa yang disampaikan Lionel Messi? Messi akan meninggalkan Barcelona asal 3 hal. Yang pertama, Barcelona tidak butuh Messi lagi. Yang kedua, proyek di Barcelona nggak jelas. Yang ketiga, Messi mempunyai klausul kontrak yang dimana setiap akhir musimnya, misalnya Messi kan di Barcelona sekarang punya kontrak 3 opsional 1 tahun, yang dimana opsional 1 tahun itu Messi bisa pilih bertahan atau tidak. Dan kembali guys, Messi bermasalah dengan poin kedua dan ketiga. Poin kedua, proyek di Barca nggak jelas. Poin ketiga tadi guys, Messi mempunyai klausul kontrak yang dimana di tiap akhir kontraknya guys, dia mempunyai opsi pilih bertahan atau enggak. Nah, ternyata diputar balik oleh pihak Barca tentang kontrak tersebut bahwa Messi tidak boleh keluar dengan menggunakan kontrak tersebut. Jadi dilematis sih Messi itu sendiri guys ya. Jadi poin pertama penting dari apa yang diklarifikasikan oleh Messi tersebut. Yang pertama, proyek di Barcelona nggak ada. Aku pakai bahasa sederhana aja guys ya. Proyek di Barcelona nggak ada, dan kalau gagal dikasih alasan lagi. Tutup lubang kali lubang. La leyenda del club a nivel de título. Jadi di sini Messi menjelaskan Barcelona tidak mempunyai proyek jangka panjang untuk meraih gelar, hanya sekedar bermain satu musim, dan kalau gagal kasih alasan. Klasik banget sih. Dan ini Messi nggak mau guys. Messi ingin mempunyai proyek jangka panjang, proyek kemenangan terus-menerus, karena Messi sampaikan kembali, Messi nggak mau kalah. Itu cukup jelas sih guys. Alasan yang logis kenapa Messi harus sengkang, karena proyek sekelas Barca nggak mempunyai proyek. Gila sih, mempunyai proyek jangka panjang itu kacau sih menurut aku guys. Kalian pun sebenarnya sebagai fans Barca, kalian titik fokuskan ke situ. Klub kalian yang kalian cintain tidak mempunyai proyek jangka panjang. Jadi ya nggak heran guys, musim lalu juga tidak juara, tidak mendapatkan posisi yang baik. Aku itu sih poinnya daripada bahas A, B, C, D yang lain guys. Itu poin yang paling penting. Proyek di Barca nggak ada. Apakah musim ini juga nggak ada proyek di Barca? Kebetulan masih di bawah Bartomeu Barca guys di musim ini ya. Ya kalau dengar kata Messi ya berarti nggak ada proyek Barcelona. Dan kan percuma juga fans Barcelona nonton Barcelona, yang dimana Barcelona nggak punya proyek, nggak punya target. Itu kacau sih menurut aku guys apa yang disampaikan Messi. Dan itu cukup logis guys apa yang disampaikan Messi, bahwa dia ingin keluar karena proyek Barcelona nggak ada, nggak jelas. Jadi yang kedua guys, Bartomeu udah janjikan Messi di kontrak tahun terakhirnya boleh dia keluar, memilih keluar atau bertahan. Siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no. Nah, di sini Messi menyampaikan Bartomeu tidak menepatkan janjinya pejabat-pejabat Barcelona. Dan ketika Messi sudah sampai di akhir tahun kontraknya, apa yang disampaikan oleh Bartomeu tersebut tidak ditepati Bartomeu. Dan ini bagi Messi menyakitkan sih, ketika seorang presiden udah menyampaikan hal tersebut jauh-jauh hari, tetapi ketika Messi ingin mengambil kontrak tersebut nggak bisa. Itu menyakitkan banget sih, menyakitkan. Coba kalian posisikan diri kalian di posisi Messi, seperti apa kalau digitukan. Dan Bartomeu juga dan Messi menurut aku guys secara komunikasi sangat-sangat buruk sih, sangat-sangat buruk, sehingga Messi berani melontarkan hal tersebut. Ada juga yang bilang beberapa media guys ya, Bartomeu itu sebagai bencana untuk klub dan sebagainya. Itu nggak ada disampaikan Messi, dan itu hoax guys ya, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, Messi bisa aja melawan melalui pengadilan, tapi dia nggak mau. Ir a juicio es una locura. Yo nunca iría a juicio contra el club al cual Ini komitmen Messi nggak usah kita tanyakan lagi, kecintaan Messi nggak usah kita tanyakan lagi. Sebenarnya Messi bisa juga keluar,
Tapi karena lewat pengadilan Messi nggak mau. Dan ini respect guys, sebagai fans kalian harus respect kepada Messi, jangan bully lagi. Itu salah satu hal penting bagi Messi, memutuskan untuk tidak melawan Barca melewat pengadilan. Sampai situ jelas guys ya. Poin selanjutnya, menyesal pernah bilang bertahan sampai akhir karirnya di Barcelona. Que era lo que más quería, que terminar mi carrera en el... Jadi dari titik poin Messi barusan bilang seperti itu, ya Messi bakalan nggak lama di Barcelona dan nggak mengakhirin karirnya di Barcelona. Tapi jika manajemen klub berganti itu nggak tahu kita. Tetapi kalau kita mengambil ucapan Messi seperti itu, menyesal pernah bilang akan bertahan sampai akhir karirnya di Barcelona, ya itu bakalan sebentar lagi out Messi. Tetapi kalau misalnya berganti manajemen, klub, presiden dan sebagainya, ya mungkin bisa berbeda. Nah, selanjutnya poin selanjutnya guys, menderita di ruang ganti latihan dan pertandingan. Sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario. Dan ini kita bisa maklumin guys, karena kenapa? Karena semenjak hilangnya Neymar, semua beban itu ditanggungkan ke Lionel Messi. Semua guys, gol semua Lionel Messi, bangun serangan dari Lionel Messi, semua serangan permainan Barca semua muara dari Lionel Messi. Dan Messi juga mengatakan terbebani, menderita aku, jangan gitu kan aku. Dan menariknya, kembali kita tarik lagi ke proyek manajemen guys, presiden. Dan kembali proyek manajemen ataupun presiden tidak mau membantu meringankan penderitaan Messi dengan apa? Membeli pemain yang benar-benar sebagai pembeda juga di Barcelona. Tapi transfer kebijakan dari manajemen Barca malah semakin memberatkan Messi. Tak ada pemain pembeda yang dibeli. Seperti itu guys ya. Poin selanjutnya guys, Messi sudah menyampaikan waktunya udah habis. De dar un paso al costado, creía que el club necesita gente nueva. Ya sebenarnya waktu belum habis banget sih. Mungkin karena tragedi seperti ini Messi bilang waktunya udah habis. Mungkin sampai 2-3 tahun lagi masih bisa lah untuk tampil bersama Barcelona kalau misalnya Messi ingin tetap bersama Barcelona guys. Nah selanjutnya masalah kontrak. Nah, harus Messi bilang sebelum 10 Juni. El 10 de junio, pero repito, el 10 de junio estábamos en mitad de todas las competiciones todavía y no era. Nah, jadi guys di sini kembali ya masalah kontrak yang udah beberapa kali kita bilang. Di sini kembali komunikasi yang terjadi. Ya di mana di dalam kontrak disampaikan Barcelona, Messi harus menyampaikan di sebelum tanggal 10 Juni. Yang dimana pada saat itu Messi masih tampil di La Liga guys ya. Dan ya mau nggak mau Messi nggak tepat mengatakan pada tanggal tersebut. Dan Messi juga menyampaikan bahwa sebenarnya opsi di kontraknya tidak menyebutkan tanggal ya. Itu menyakitkan sih, seperti ditembak gitu guys. Itu dijelaskan Messi pada wawancara kemarin, nggak ada disebutkan tanggal sekian ya, kalau mau keluar di akhir kontrak terakhirnya keluarlah. Tetapi pihak Barcelona sekarang membuat Messi seharusnya bilang sebelum 10 Juni. Dan ya nggak mungkin juga Messi bilang sebelum 10 Juni karena masih tampil di Liga Champions, La Liga, dan kalau nggak salah 10 Juni juga. Sebelum 10 Juni Manchester City masih banding ya terhadap bisa nggak dia tampil kembali di Champions League atau tidak. Kurang lebih seperti itu guys. Nggak mungkin juga pada saat itu Messi berani ya aku ke Manchester City, yang dimana Manchester City belum tentu bisa tampil di Eropa atau tidak guys. 8 faktor keluarga sih menurut aku kenapa Messi bisa tinggal dan bertahan di Barcelona. Me lloraba, me decía no nos vayamos. Karena Thiago dan Matteo, anak-anak Messi menangis, keluarga Messi menangis, dan itu keputusan berat ketika harus memutuskan di posisi saat seperti itu guys. Itu sangat-sangat berat guys, faktor keluarga. Selanjutnya guys, yang ke-9, saya ingin kompetitif dan saya tidak ingin kalah. Quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Ini kembali ke proyek guys, proyek Barca nggak jelas. Kembali sih, dan di sini tegas Messi menyatakan saya ingin kompetitif dan saya tidak ingin kalah. Sedangkan kembali aku sampaikan ini proyek kembali guys, paling tinggi itu proyek sih di permasalahan Barca ini, dan saya tidak ingin kalah kata Messi. Sedangkan pihak Barcelona ingin kalah mungkin. nggak bercanda sih, tapi kita kembalikan ke garis besarnya proyek di Barcelona nggak jelas. Yang 10 terakhir nih, komitmen Messi jangan ditanyakan lagi. En duda mi amor por este club porque por más que me vaya o no me vaya eso no va a cambiar. Itu paling penting sih. Kecintaan Messi ke Barcelona jangan ditanyakan lagi untuk fans-fans Barcelona. Buktinya apa sebenarnya guys? Messi bisa keluar lewat pengadilan, tapi Messi nggak mau. Kemudian Messi udah sejak kecil
tumbuh besar di Barcelona dan memberi gelar semua ke Barcelona. Jadi komitmen itu nggak usah ditanyakan lagi. Yang membuli Messi, yang mengejek-ngejek Messi, nggak usah kita ragukan lagi komitmen yang dilakukan Messi terhadap Barcelona. Satu pertanyaan aja, setelah ini apa? Bagaimana konflik dalam tanda kutip ya, konflik Bartomeu dengan Messi, apakah sudah selesai? Bagaimana Messi dengan rekan-rekan yang udah latihan terlebih dahulu? Bagaimana Messi menyambung kembali komunikasi dengan rekan-rekannya, dengan pelatih dan manajemen klub? Itu bingung aku guys. Dan seharusnya ini cepat diselesaikan agar clear semua masalah ini dan Barcelona nggak ada digoreng-goreng isu kembali guys. Oke guys, sampai sini aja videonya. Nah, dan selanjutnya kita lihatlah drama-drama selanjutnya dari Messi, Barca ataupun siapapun itu. Oke guys, sampai sini aja video. Kalau suka kan video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.